Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fazlin Diani. I study at SMA Negeri 1 Sijunjung. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran remaja dalam upaya pencegahan stunting di era 4.0. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan. Apa sih itu stunting? Apa ya penyebab dari stunting? Lalu gejala dan apa saja? Dan poin yang paling penting yaitu peran remaja dalam upaya pencegahan stunting dan langkah-langkah yang kita lakukan agar kita dapat terhindar dari stunting. Apa sih itu stunting? Stunting merupakan kondisi di mana seorang anak mempunyai masalah kelangkaan gizi kronis yang pada intinya seorang anak menderita kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Bisa dilihat pada gambar, anak yang terkena stunting tingginya lebih pendek daripada anak yang normal. Lalu, apa penyebabnya? Penyebab utama dari stunting yaitu kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak 1000 hari setelah lahir. Dan faktornya apa ya? Faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita. Lalu, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang terakhir, kurangnya makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Wah, ternyata stunting ini sangat berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya, gejala dan dampak. Gejala dari stunting yaitu tubuh pendek di bawah rata-rata karena pertumbuhan melambat, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Lalu, pertumbuhan gigi terlambat, buruknya kemampuan fokus dan mengingat pelajaran, pubertas yang terlambat, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya. Dan biasanya ini terjadi pada anak usia 8 sampai 10 tahun. Nah, dampak dari stunting itu ada dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang dari stunting itu terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme. Dan selanjutnya, dampak jangka panjangnya yaitu penurunan kemampuan kognitif otak, kekebalan tubuh melemah sehingga mudah sakit, memiliki risiko tinggi terkena penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu stunting, penyebab dari stunting, gejala dan apa saja yang terjadi akibat stunting, kita sampai di poin penting yaitu peran kita sebagai remaja dalam menghadapi stunting. Kesadaran. Kita sebagai remaja harus sadar dari dampak-dampak yang terjadi, gejala-gejala yang terjadi. Setelah kita sadar, kita peduli dengan dampak tersebut. Kita peduli dengan akibat apa saja yang terjadi dari stunting. Dan semua itu harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Dan kita juga harus menyebarluaskan semua informasi yang kita ketahui tentang stunting di media sosial maupun dengan tatap muka. Nah, apa saja langkah-langkah pencegahan dari stunting? Langkah-langkahnya yaitu perbanyak aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak minum alkohol, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban yang bersih, dan rutin cek kesehatan. Tentu saja, semua itu harus kita mulai dari diri sendiri, dari sekarang, untuk generasi bebas stunting di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.